tadi nggak di-record. Oke, ini sudah di-record, nanti akan launching di YouTube. Nanti bisa lihat wajah-wajah Indah. Jadi senyumnya yang manis. Apa, Miss? Apa saya? Apa? Okay, next. Take a look your book on page 48. How can you measure forces? Gimana sih cara mengukur gaya? Gaya bisa diukur loh. Coba, kamu kalau gaya di depan kamera diukur nggak sama orang? Iya. Masa? Enggak ya, karena bukan gaya itu, bukan gaya yang kayak gini, cibi-cibi. Okay, before I explain you, I'd like to give you the video. So, let's watch this video. Keep silent ya. I will mute. Nah, tenang. Siapa itu yang masih unmute? Di-mute dulu. Okay, look at this video. Perhatikan ya. To this point, we talked a little about how big forces can be, but how exactly do we measure forces so we can compare them a little better? Well, first of all, let's learn that forces are measured in newtons. Okay, force are measured in Newton. Jadi, gaya itu diukur dengan Newton. Satuannya Newton. Atau dilambangkan dengan huruf N. Huruf apa ini? N ya. Newton. Ini adalah satuan dalam pengukuran force. Gaya. Forces are measured in Newton or N. Next. Which we show with a capital N. And this unit is named in honor of Sir Isaac Newton. Nah, this person adalah penemu dari Newton. Coba kamu lihat di buku kamu, take a look your book on page 49. Dilihat buku kamu halaman 49. Sudah lihat, itu kan ada orang ya, same as in the video, sama seperti di video. Have you done? Have you got? The name is Isaac Newton. Nah, ini adalah penemu dari ukuran gaya. A physicist and a true genius who has impacted an incredible amount of today's technology. Remember that the force of gravity, or weight, is a force, so you can measure the weight of anything in newtons. To get a feel for the size of a newton, a medium apple weighs about 1 newton. Nah, ini. The medium apple weighs about 1 newton. Jadi, ukuran dari satu buah apel yang berukuran medium ini adalah 1 newton. So a 2 newton force is twice as big as a 1 newton force. And of course a 10 newton force is 10 times as big as our 1 newton force. Note that an old-fashioned way to measure your weight is in pounds, which we still hear from time to time. Therefore, to describe your weight to a scientist or someone who wants it in modern SI units, you would have to convert it to newtons. So, if weight is a force, and we can measure weight on a floor scale, then, well, we have one good way to measure a pushing force. Okay, students, look at this measurement. Timbangannya orang. Coba kamu perhatikan. Ini timbangan, kenapa sih dia bisa menghitung berat badan kita? How can it measure our weight? Gimana dia bisa mengukur berat badan kita? Karena adanya unsur push.
Push-nya dari mana? From our body, dari tubuh kita. Pada saat kita berada di atas timbangan, nah, si timbangannya itu posisinya dia tertekan. Tertekan, kedorong sama our body, sama tubuh kita. So, it can measure your weight. You can easily use a floor scale to determine how much pushing force you can create. Another word for pushing force is compression. To compress means to squeeze or to push together. For pulling force, you can use a spring scale to measure the strength. Nah, this picture adalah alat yang digunakan dalam mengukur Newton. Ini alatnya. Sudah dilihat? Namanya force meter. Ini, force meter untuk mengukur force. To measure force. In Newton, of course. Of a pulling force. Spring scales are common for measuring the weight of fish or bike parts. And another word for a pulling force is tension. To provide tension means to pull apart. Nah, ini yang diukur adalah tekanan dari push atau pull itu sendiri, ya. Coba kamu lihat, ini yang ukuran ikan. Apa yang terjadi dengan measurement ini, dengan apa ini namanya, timbangan atau ukuran meterannya, karena adanya unsur pull atau tarikan dari si fish, dari ikan. So, it can measure the fish. Tekanannya. Jadi, kalau yang tadi timbangan berat badan, because of pulling of our body. Nah, untuk yang ini, it's because of pulling dari si ikan, pull, tarikan. So in this tutorial, we continued on learning about forces. We determined that the size of a force is most commonly measured in newtons. A newton is about the weight of a medium apple. And to measure pulling forces or compression, we could use a floor scale. To measure pulling forces or tension, we could use a spring scale. Okay, finish. Aduh, kesel. Okay, turn on your audio. Apa yang kamu dapatkan dari video tadi? What do you get from that video? Apa? Ayo, Apa? Vino, ayo, Vino. Azafa Arif, Vino. Apa? Yang tadi kamu tonton kan kita jelasin. Tadi kamu bisa dapetin apa saja? What did you get from the video? Satu doang ya. Medium apple 1 Newton. 1 Newton. Okay, very good. Medium apple is 1 Newton. Okay, Alif. Nah, 1 Newton. It's right. Gak apa-apa. It's okay. Why Nindi. Come on, Nindi. Maksudnya kenapa ada Ngomong tapi dimatiin. Gimana sih? Nindi, what have you got from the video? Nindi, can you hear me? Oke, jadi tadi mute. Tolong di mute sayang. Alicia. Okay, thank you. From the video, we have got new information about founder atau si penemu dari Newton. The name is Isaac Newton. Yeah, you can look at from your book on page 49
on the top, dilihat bukunya di halaman 49. He is Isaac Newton, was a famous English scientist who studied force and movement. Dialah orang yang terkenal di Inggris, di English scientist, yang mempelajari dan mendalami tentang force dan juga movement, gaya dan pergerakan. Nah, the unit of force is newt. Unitnya atau satuannya itu diukur dengan newton. Kamu kalau misalkan beli beras, beli ikan, beli jeruk, if you buy orange, fruit, pasti diukurnya dengan menggunakan measurement yang memiliki unit apa? Kilogram. Kalau kamu beli ikan, beli apa? Bang, sekilonya berapa? Nah, itu untuk mengukur berat dari si buah atau apapun itu. Sedangkan kalau untuk mengukur force, to measure force, the unit is newt. Satuannya adalah newton. 1 newton, 2 newton, 3 newton, dan sebagainya, etc. Terus, the big picture di gambar sampingnya, di samping orangnya, samping Isaac Newton, itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur newt. The name is force meter. Namanya adalah force meter. Get it? Okay, let's come back on page 48. Kembali lagi ke halaman 48. Dan there are 3 keywords on the top. Look at the yellow background. Keywords. There is force meter, newton, and unit. Nah, that 3 keywords that we will learn on this page. How can you measure force? Jadi dalam force ini ada yang namanya small forces dan ada juga big forces. Small forces itu gaya yang skalanya ringan, slower. And then big forces untuk gaya yang skalanya kuat, ya, kencang, stronger, bigger. We can compare forces and we can also measure forces. Jadi kita bisa membandingkan gaya dan juga bisa mengukur gaya. Nah, ukur gaya itu dari tadi itu force meters, menggunakan force meters. Sedangkan to compare forces, we can take the example here. Kita lihat, check look your book page 48, there's a picture. Ada gambar yang di halaman 48. Okay, please unmute your speaker. Okay. Coba dilihat, there are 2 girls. Ada 2 anak perempuan. Ada 2 perempuan. Kayaknya tampak. Abu dan pink. Sudah dilihat? You see? Sudah. Okay. Can you compare them? Ada yang bisa membandingkan nggak? Coba tolong jelasin ke Miss Vita pakai bahasa Indonesia apa? Yang satunya kenapa? Yang ini. Nggak jelas suaranya. Satunya lagi push, yang satunya lagi pull. Yang satunya push, yang satunya pull. Oke, ada lagi yang satunya push, yang satunya pull. Ada lagi nggak pendapatnya? Apa? Yang satunya small forces, yang satunya lagi big forces.
Gimana Hana? Gimana? Yang satunya? Satunya small force. Yang satunya lagi big force. Okay, very good Hana Nisa. That's right. Yang satunya small forces, yang satunya big forces. Tapi Miss itu mau tanya, yang small forces yang mana? Big forcesnya yang mana? Ayo. Yang baju pink. Yang big Baju pink small forces. Yang baju warna putih big forces. Yang baju biru big forces. Biru itu big forces. Yang baju ungu itu small forces. Oke, siap. Kita masih perempuan yang memegang tali ya. Oke, the girl who wear white clothes yang menggunakan baju putih adalah big forces. Sedangkan untuk yang pink clothes yang menggunakan baju pink adalah small forces. Kok kamu bisa tahu kalau itu big forces satunya? Tahu dari mana? Kak, ayo angkat tangan. Raise up your hand. Kenapa Gisha? Kenapa? Coba tell me. Aku nggak mau jawab. Oke, ya udah bisa jelaskan ya. Let me explain. Suara Miss putus-putus. Oh iya. Di mute dulu semua. Suaranya nge-lag. Suara Miss putus. Ya. Udah belum? Tes. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi ini ceritanya. Dek, punya karet nggak, Dek? Coba minta papa karet satu. Di situ. Nah, ini. Loh. Ini Miss Vita lagi WFH sayang di rumah. Ini ditungguin sama ponakannya Miss Vita loh. Liatin kalian. Tuh. Dia kepo, mana sih muridnya Tante Ita katanya. Oke. Here I have apa ini? Rubber band. Miss Vita rubber. Miss Vita punya karet. Nah, and now I would do big forces. Miss Vita akan melakukan big forces. Big forces dengan cara menariknya dengan kencang. Can you see? Apa yang terjadi sama karetnya? Ukurannya sama nggak sama kayak tadi? Tidak. Berubah menjadi lebih panjang. Small forces and small forces. Tetap nggak ukurannya? Enggak. Tetap. Mula karena Miss Vita hanya melihat small forces, menarik tapi tidak menarik dengan kuat dan hasilnya ya cuma segini. Jaraknya pun sangat dekat ya. Sedangkan if big forces, kalau Miss Vita melakukan big forces, yang terjadi pada rubber it's getting longer, menjadi lebih panjang, lebih kuat, dan bahkan it can be broken, bisa rusak juga. Gitu. Nah, what I do yang dilakukan Miss Vita ini adalah sebuah gaya. Bukan Miss Vita gaya pertunjukan, nunjukin ke kalian gini. Bukan. Tapi adanya unsur force. Ya. Small forces and big forces. Oke, sekarang di gambar yang di sampingnya yang sedang olahraga yoga menggunakan baju biru dan baju ungu. Coba mana yang big forces, mana yang small forces?
Yang baju ungu small forces. Yang baju biru big forces. Yang baju biru big forces. Kok bisa Yang tahu? baju ungu Then you know. versus yang baju biru. Yang itu Baju biru karena bentuknya beda. yang baju putih pushnya small forces. Kamu lihat dong tekanannya. Oh yang tadi dulu. Yang tadi Miss Rita lakukan ini forces ini apa? Push apa pull? Pull. Tarik. Pull. Tapi kalau yang bola itu yang dilakukan dua anak itu Push. Oke, jadi kesimpulannya adalah semakin besar kita melakukan penarikan, maka akan semakin kuat gaya tersebut. Semakin kecil kita melakukan pulling, maka the force is small. Sama dengan push juga. Ini yang menggunakan baju biru, the blue shirt, he push the ball stronger. Dia mendorong bola dengan kuat. Sedangkan yang baju ungu, dia push tapi with small force. Dia menangkap dengan gaya yang ringan, kecil, sehingga bolanya tidak merasakan tekanan yang besar. Aku digencet ini orang. Lagi pertanyaan, question for you. Itu masih ada ball left, masih ada tersisa satu bola. Di apa-apain? Apakah ada gaya di bola itu? Mana ya? Tidak. Tidak. Tiga kan? There are 3 balls. 2 balls are pushed and 1 ball do nothing. Satu bolanya tidak ngapa-ngapain, yang 2 bola di push oleh 2 girls. Is there force in 1 ball? Coba. Is there force in 1 ball? Apakah ada gaya di bola yang satu itu? Enggak, no. Tidak ada force, tidak ada gaya. Oke, sekarang teman kalau punya karet bisa dipraktekin. You can practice with big forces and small forces. And I have ball, this one. Let's do something. Let me push this. Yuk, Fadil. Oh, Lagi bola, cariin bola. Basket. big forces. Ini big forces. Menekan bola. Oh, kalau small forces cuma gini aja. Menekan bola. Okay, get it? Red. Okay. Red. Any question? Ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Kalau nggak ada, lanjut nih. Apa Miss? Any question or not? Aja. It is neck pillow. Cek 1, 2. Bantal leher. Oke, kita lanjutkan. Cek 1, 2. Tes 1, 2. Oke, kita lanjutkan ya. Page 49, halaman 49. Sudah, Miss. Oke. Nah, di halaman 49 itu yang di bawahnya Isaac Newton, bawahnya gambar
force tadi, ini ada gambar anak-anak yang melakukan eksperimen. Let's explore. Kita ngapain tuh? Oke. Take a set of different object. Ambil beberapa objek yang berbeda. Which object do you think will need the biggest force for you to lift it? And which object do you think will need the smallest force for you to lift it? Oke, jadi gini. Ini anak ini melakukan eksperimen untuk mengukur barang ini membutuhkan big forces atau small forces. Caranya gampang banget. Ya. If you have ini karet, if you have rubber, nanti kamu Rubber. ikat pakai tali. Terus Pakai tali. kamu timbang benda terserah kamu. Bisa bola, terus bisa yang berat, tempat pensil atau Batu apa. bisa dong, Miss. Hah? Batu. Bisa batu. Stone, bisa stone. Wood, oke, bisa juga Kalau wood. nggak punya timbangan, Bikin pakai karet. Timbang nih. karet rambut, timbang. Kalau nggak punya timbangan berat yang kayak di gambar ini gimana? Nggak apa-apa. Karet, ya. Ini kan karet. Terus nanti karetnya ini kamu Adanya timbangan buat masak, Miss. pakai tali. Terus nanti talinya itu kamu iketin ke benda tertentu. Nah, nanti kamu bisa terlihat dari karetnya. Karet yang benda itu Yang small forces, pasti karetnya tidak akan melar panjang. panjang. Gitu. Nanti kamu melakukan eksperimen di rumah ya. Miss. Habis itu dipoto dikasih Foto. dikirim ke Miss Pita. Foto dulu dikasih ke Miss. Nggak usah difoto, Miss. Nggak kedengaran, Miss. Nggak kedengaran, Miss. Semuanya di-unmute dulu biar Miss itu. Di foto saja. Nah, ini udah di Dilepas ntar Masih nggak kedengaran, Miss. Nggak usah dikirim. Di foto, Miss. Di foto. ya di foto, nggak usah di video ya. Oke, sekarang di foto terus dikirim ke Miss Pita. Nah, Oke. still on page 49. Lihat yang gambar ini. Sudah dilihat gambarnya yang itu? Miss. Please. Ada yang tahu please itu apa? Loh. Serangga. Please namanya. Jadi dia itu ukurannya kecil, cuma 3 mm. 1 meter nggak ada. Kecil pokoknya, kecil. Ya, serangga. Nah, tapi dia bisa loncat sampai ketinggian 60 cm. 60 cm itu seberapa? Kamu punya penggaris nggak 30 cm? 2 kalinya itu. Twice your laurel. Kamu nanti bandingin. Ini serangga ukurannya kecil. Kan 1 meter kan kecil ya. Nah, ini kurang dari 1 meter. Cuma 3,3 mm. Dia bisa Berapa, Miss? cm. Nah, coba sekarang Mister tanya.
Chiflis ini dia bisa loncat sampai 60 cm. Serangga ini menggunakan small forces apa big forces? Big forces. Big forces. Good. Big forces. Karena kita harus berusaha untuk melompat terbang hingga ke ketinggian 60 cm. Coba kalau misalkan dia hanya melakukan small forces. Berapa meter kira-kira? Berapa sentimeter kira-kira? Ya paling cuma 2 cm, cuma segini. Loncat gini, ini. Twing, twing, twing. Itu kalau yang small forces. Tapi kalau dia big forces, ya. Jadi pasti pada ngebayangin pesawat terbang nih. Enggak, Amis. Enggak, oh. Enggak, Miss. Oke, kita lanjut. Page Enggak, takutnya question. halaman 50. Udah. What is friction? Ada yang tahu bahasa Indonesianya friction itu apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Nggak belajar. Friction itu gesekan. Apa? Gesekan. Apa itu friction? Gesekan. Maksudnya Gesekan. kita gosok-gosokin benda gitu. Ya, bisa jadi. Sekarang Miss Tita minta kamu please stand up, all. Stand up, berdiri. Come on, stand up. Berdiri. Nggak kelihatan kamera, nggak apa-apa. Berdiri pokoknya. Nah, Miss Vita minta kamu jalan ke samping, habis itu balik lagi ke samping, sampai depan kamera. Jalan aja, jalan. Jalan. Ayo jalan. Zaki, udah deh, Zaki. Zaki, jalan. Oke. Sit down again. Duduk lagi, sit down. Nah, jalan-jalan, walking that you did, jalan yang kamu lakukan barusan, itu adalah friction. Friction. Kayaknya aku nggak gesek-gesek deh, Miss. Kamu gesek-gesek nggak? Iya. Enggak. Tapi proses kamu berjalan, ini adanya suatu gesekan. Gesekan. There is a kamu berjalan, terus mobil berjalan, rodanya berputar, ini juga termasuk friction. Oke. Penjelasannya seperti ini. Friction. Mbak, di mute dulu, ayo. Oke, Miss. Dah, sudah jelasin. Friction is a force between two surfaces that are sliding, trying to slide across each other. Maksudnya gimana? Aku nggak ngerti. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Oke, bukan nggak ngerti, tapi belum mengerti. Kalau belum mengerti, pasti akan mengerti. Karena kamu mau belajar. Benar nggak? Oke. Friction adalah sebuah gaya. Gaya yang terjadi karena adanya benturan dari dua permukaan. Permukaan satu
Dan permukaan 2 ini saling bersentuhan. Nah, ini adalah friction. Nah, terus dari dua benda ini melakukan apa? Ya bisa melakukan pergeseran atau pergesekan dari dua permukaan ini. Sama seperti yang kamu lakukan barusan. You walk, kamu berjalan. Itu adanya sentuhan atau gesekan dari dua permukaan. Permukaan kaki kamu sama permukaannya lantai. Miss, kalau pakai sepatu gimana? Ya permukaannya sepatu lah. Miss, kalau aku jalannya nggak di lantai gimana? Terus jalan di mana? Di batu-batuan. Ya berarti sepatu kamu sama batu-batuan. Miss, kalau aku berjalannya di air gimana? Emang bisa? Emang bisa jalan di air? Enggak kan? Kayak ini siapa namanya itu? Bang Pen. Kan kalau air sama minyak itu kan nggak bisa bersatu, ya kan? Pasti minyak itu ada di atas, air itu di bawah. Terus dia mikir, gimana ya biar aku bisa berjalan di atas air? Ternyata kakinya diolesi minyak biar bisa jalan di atas air. Tapi nggak juga, karena kan tubuh kita menopang berat, ya kan, daripada minyak itu. Oke. Coba kamu lihat gambarnya. Gambar A dan gambar B. Sudah? Nih, untuk yang gambar A, dia itu apa sih itu namanya? Ada yang tahu nggak? Apa sih? Tronton. Apa itu, Dek? Troli. Apa sih itu? Buat yang kayak santai itu. Ya, gerobak. Halaman 51 nih. Oke, anggap saja itu namanya gerobak ya. Miss Wita nggak tahu namanya apa, anggap saja itu namanya gerobak. Oke, fix. Ini. Matiin. Coba kamu perhatikan gambar A dan B. Kira-kira lebih ringan A apa B? A. A. Kenapa? Karena dia di es. Karena di Licin. Karena di es. Karena lagi di es. Kalau memang di Karena di es. Karena lagi di es. Setiap B permukaan, itu di lumpur. setiap permukaan itu berbeda. Ini gambar A, dia kenapa tidak menggunakan roda tapi hanya sebatas besi sebagai gesekannya, karena es itu memiliki sifat yang licin. Berbeda dengan tanah. Kalau kita ingin mendorong gerobak di tanah, maka gerobaknya harus diberikan roda. Kalau rodanya kereta api apa? Ban. 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 Roda kereta api apa? Roda kereta api. Kenapa, Miss? Ya, besi ketemu dengan Kenapa, Miss? besi. Sama itu juga friction. Oke. Lihat Umi upah gangguin, Mi. apaan? Oke, sekarang kamu lihat yang di halaman 51, on page 51. Come on. There are three pictures. Mau lalarnya udah mlebu pikirku ben aku sik. Siapa sih yang curhat? Enggak ada bau-baunya enggak sih emang? Bau ikan lah. Oh, aslinya ya. Baunya kan pistachio. Oh. Oke. Yang gambar pertama. Ban sepeda. Yang kedua, jalan-jalan. Sama kayak yang kita lakukan barusan. Kemudian yang gambar C, mobil yang sedang berlalu
berjalan. Oke, first. Bicycle brakes use friction. Roda sepeda menggunakan friction. How does friction change the movement of a bicycle? Bagaimana friction itu dapat mengubah pergerakan dari si sepeda? Oke, gimana caranya dengan Jauh ya. ban sepeda? Ban sepeda itu Jauh. Dekat masih ada kan? jadi ban sepeda itu pada Suaranya putus-putus, semuanya di-unmute aja. Di-mute maksudnya. Suaranya putus-putus. udah belum? Iya, putus-putus. Yes. Udah belum? Belum. Udah dong. Masih putus-putus, Miss. Udah, Miss. Udah. Masih nge-lag. Nggak ada pribadi. Amin. Mata kopi kita habis. Oh, putus-putus suaranya di-mute aja semuanya. Mute aja. Kita kameranya dimatiin deh. Udah belum? Udah ya. Kalau udah bilang udah. Udah, Miss. Oke. Kita kasih Udah, Miss. Udah, Miss. Udah, Miss. Oke. Belum, Miss. Kok di-live? Aku belum. Yang cepet aja, yang cepet. Teman-teman. Loh kok gini ya? Taruh dulu teman-teman. Taruh dulu bentar. Dorong. Hey, I'm Jared. Welcome to Fun Science Episode. The big idea today is that friction is a force. And through science, we've discovered that friction happens anytime two. Kelihatan videonya? Kelihatan. Kamu tolong perhatikan Kelihatan, Miss. Nge-lag. ya. Nge-lag. Masuk. Gitu aja ya. Mute. Masuk nggak? Kelihatan. Dah, Ziad, Miss Vita mute dulu ya. Semuanya mute. Kelihatan, Miss. Ada orang, guys. Things rub against each other. Friction wants to slow things down. So I have a really simple setup. I have a cardboard ramp and a plain wooden block. Why is the block not sliding down the ramp? The force of gravity wants to pull that block down the ramp. What's keeping it still? The force of friction. The force of friction is actually stronger than the force of gravity. What happens if I increase the force of gravity? I'm going to raise my ramp. What happened was the force of gravity became stronger than the force of friction. Friction held the block in place. Gravity was just too strong, and it overcame the friction. Now, through science, we've discovered that the force of friction is different with different surfaces. I have a wooden block that's plain and smooth, and the same wooden block, but I've attached a piece of sandpaper, and then another same wooden block, but I've wrapped it in aluminum foil. Now, through science, we've discovered that the friction is different on these different surfaces. Let's check it out. I'm going to slowly raise the ramp. Which block do you think will slide first? Which block do you think will slide last? Friction. Here we go. Now, the trick to make this work is you have to go slowly and steadily. Oh, I see some movement. Wow, the aluminum foil slid first. Which do you think is going to be next? Keep raising the slide.
higher. The plane block went next. You can even see the friction in action here. It's hanging on. It doesn't want to move. The sandpaper goes down. Look at the Oke, kamu udah lihat tadi videonya kan? Jadi itu dia melakukan percobaan dengan tiga benda sebagai permukaan A dan satu dataran sebagai permukaan B. Jadi permukaannya dua, permukaan A dan permukaan B. Nah, dia melakukan percobaan dengan tiga benda yang ukurannya sama tapi bahannya berbeda. Coba kamu lihat tadi, yang paling pertama meluncur yang mana? Yang Aluminium foil. aluminium foil. Dan yang kedua dengan berbagai kayu yang berbeda. Kayunya lebih ringan dan lebih berat. Dan yang terakhir dia kayu yang terakhir ternyata dia terakhir. Coba kamu perhatikan dari tiga benda tadi. Tiga benda tadi itu melakukan pergesekan, friction. Terus dia berhenti nggak bendanya? Stop nggak? Berhenti. Oke. Apa tadi? Bendanya berhenti pada saat diluncurkan. Dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena sifat dari si friction itu selain dia push, selain pull, dan juga friction, dia juga bisa berhenti, stop. Disebut dengan brakes. Jadi dia ngerem sendiri. Ngerem. Sama kayak kamu pada saat belajar sepatu roda. Ada cicak lewat, ada cicak nyebrang. Ngerem. Kamu naik sepeda. Ada ini, ulet bulu lagi mau melahirkan di tengah jalan. Kamu rem sepeda. Nah, itu remnya itu menghentikan gaya. Oke, di sini ada dua kesimpulan di halaman 51. Jadi bahwasanya friction is a force between two surfaces that are sliding or trying to slide across each other. Jadi friction itu adalah suatu gaya di antara dua permukaan yang saling bergesekan atau bersentuhan satu sama lain. Kemudian, there is more friction on rough surface than on smooth surface. Nah, ada perbedaan dari friction dengan menggunakan permukaan yang kasar dan permukaan yang halus. Jadi ada beda. Tapi di sana tetap ada friction. Oke, students? Habis ini pelajaran apa? What the subject after this? Lab komputer. Lab komputer or English? Miss. Lab komputer. Okay. Lab komputer, Miss. Okay, so because our time is almost up, udah mau selesai, cuma tinggal I want you to turn on your camera. I wanna take selfie all of you. Nyalakan semua kamera, Miss Ita mau foto. Lewat. Ayo. Ya, let's go. Aku zoom sambil dengerin itunya, Miss. Ya. Ayo, ya, Ziad kok dimatiin? Yuk, wajahnya yang ganteng, yang manis. Raihan kok dimatiin, Raihan. Yuk, 1, 2, 3.
Yeay. Seneng nggak nge-zoom sama Miss Vita? Senang. Yes. Yes. Senang. Ini kami Zoom ini. Karena Miss Vita pakai premium Zoom. Iya, Miss Vita Zoom-nya berbayar. Buat kamu. Ya udah, karena pelajarannya sudah selesai, we have learned English science today. So let's close this lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillah. Miss, tugasnya apa, Miss? Letcom lah. Masa nggak tahu? Miss, tugasnya apa, Miss? Kita bingung deh. Yang apa, Miss? Kalian suka banget sama tugas? Bentar dulu, bentar. Nah, kita mau ngomong, kenapa kalian suka banget sama tugas? Perasaan kayaknya Miss Vita itu nggak ngasih tugas, tapi ditanya, Miss tugasnya apa? Bukannya seneng ya nggak dikasih tugas ya? Enggak senang, Miss. Harus ada tugas, Miss. Waduh, Senang, Miss. Benar. Karena ada tugas. Miss. Benar kata Gisha, oke ya udah. Bener. Kan Miss Vita nggak ngasih tugas, cuma nyuruh kamu tadi praktek itu loh, ya ngukur karet, tali, terus Miss, boleh pakai timbangan apa aja? kalau timbangan yang begini jangan, tapi kalau timbangan yang gantung Miss, boleh membuat timbangan berat. pakai karet aja. Yuk kita kesepakatan aja yuk pakai karet aja ya semua ya. Oke, karetnya boleh didobel atau 3 karet, kalau cuma 1 Boleh pakai timbangan baris. okay, ya. Okay, so the last I say thank you so much for your attention and participation today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Miss. Bye, dadah.